Pada pagi hari ini, kebaktian kita di pagi ini, kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Dengan tema perenungan pada kita di minggu ini adalah berjalan bersama Sang Raja Damai. Untuk mengawali perenungan ini, saya ingin bertanya kepada setiap kita, bagaimana perasaan kita jika kita hidup dalam suasana dan kondisi yang damai? Bagaimana kita punya perasaan? Saat kita bebas dari masalah, saat kita bebas dari persoalan, saat kita bebas dari kebencian, saat kita bebas dari penindasan, bagaimana suasana hati kita? Pasti kita merasa senang, kita merasa bersyukur kepada Tuhan dan bersukacita. Betul pesannya Bapak Mama? Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan kebalikan dari pertanyaan tadi. Bagaimana perasaan kita jika masalah yang kita hadapi tidak pernah selesai, persoalan yang kita hadapi selalu menghantui kita, dan penindasan terus berjalan bersama-sama dengan kita? Bagaimana perasaan kita? Tidak merasa senang, galau. Orang bilang tidur di sono, mau buat apa-apa pikiran setengah mati. Dan pastinya setiap orang selalu berusaha untuk mencari ketenangan. Setiap orang selalu berusaha untuk mencari pertolongan. Setiap orang selalu berusaha untuk mencari bantuan agar dapat keluar dari masalah itu, agar hidup dapat kembali menjadi tenang. Hari ini kita belajar dari Injil Matius. Ternyata pertanyaan yang saya ajukan tadi benar juga dirasakan oleh penduduk di Yerusalem saat itu, sesuai dengan bacaan kita di pagi hari ini. Saat mereka ada di dalam jajahan bangsa Romawi yang sangat keras, mereka hidup dalam penderitaan, mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup dalam penindasan. Setiap hari mereka selalu bertanya, kapan potongku masalah selesai? Kapan ini penderitaan berhenti? Kapan kotong bisa terbebas dari ini persoalan-persoalan yang selalu menghimpit kehidupan kita? Sehingga muncullah harapan dalam kehidupan mereka. Mereka sedang menantikan seorang raja yang dapat melepaskan mereka dari penderitaan itu. Raja itu yang mereka sebut sebagai Mesias. Mesias yang dinantikan mereka untuk melepaskan mereka dari segala beban persoalan yang mereka alami saat itu. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Yesus di Yerusalem disambut hangat. Yesus dielu-elukan selaku Raja Mesias yang dapat membebaskan mereka dari segala penindasan Romawi. Kenapa Yesus diperlakukan demikian? Karena mereka menganggap bahwa Yesus ini adalah raja yang sedang mereka nanti-nantikan. Raja yang sedang mereka harapkan. Karena Yesus mampu melakukan mujizat, Yesus mampu melakukan hal-hal yang manusia biasa bisa buat. Dan hanya raja utusan Allah saja yang bisa melakukan itu. Karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, pada akhirnya mereka berharap bahwa Yesus akan mampu memimpin mereka berperang melawan bangsa Romawi dan mengalahkan mereka. Dan mereka hidup menjadi orang yang terbebas dari penindasan. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, harapan mereka yang besar kepada Yesus adalah Mesias yang dapat melepaskan mereka dan dapat menyelesaikan permasalahan mereka. Mereka hanya melihat Yesus sebagai penyelamat yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Tetapi mereka tidak sepenuh dan seutuhnya menyerahkan hidup mereka kepada Yesus
Sang Mesias itu. Tetapi dalam bacaan kita di pagi hari ini, Yesus bukan datang dengan kuda yang melambangkan kemegahan dan kekuasaan untuk melawan dan memusnahkan musuh-musuh. Tetapi Yesus datang dengan keledai, lambang kerendahan diri yang membawa kedamaian bagi setiap orang. Yesus tidak datang untuk menyelesaikan sebuah persoalan dengan kekerasan, tetapi Yesus datang untuk menyelesaikan persoalan dengan kedamaian. Saat mereka tahu tujuan Yesus datang untuk menyelesaikan dengan kedamaian, bukan dengan jalur kekerasan, mereka menganggap bahwa ini bukan potong punya harapan. Mereka menganggap bahwa harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sambutan hangat yang awalnya mereka berikan kepada Yesus saat Yesus masuk di Yerusalem diganti dengan teriakan "Salibkan Dia" dan penuh dengan siksaan dan berbau kematian. Karena dong punya harapan sudah sesuai dengan kenyataan yang Tuhan tunjukkan. Pada akhirnya rasa sukacita mereka berubah menjadi kebencian. Dan mereka yang awalnya bersorak-sorai memuji Tuhan, bersorak-sorai menyambut Yesus Kristus, pada akhirnya mereka yang bersorak, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 pesan penting bagi kita di pagi hari ini. Yang pertama, saat kita menghadapi sebuah masalah, jangan kita hanya fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada Sang Pengendali masalah. Saat kita berhadapan dengan masalah, seringkali kita berkata, "Ini masalah kecil, beta pasti bisa selesaikan." Tetapi seringkali juga kita berkata, "Ini masalah beta bisa selesaikan kosong. Kemana caranya beta selesaikan ini masalah?" Tanpa kita sadari, karena kita lebih fokus kepada masalah, membuat kita lupa kepada Sang Pengendali masalah, yaitu Yesus Kristus. Seringkali tanpa kita sadari, saat masalah datang dalam hidup kita, kita lebih cepat bagaimana memikirkan cara mengendali masalah itu, daripada berlutut dan berdoa, memohon pertolongan dari Sang Pengendali masalah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem saat itu. Saat mereka memandang pada masalah dan bukan pada pengendali masalah, saat harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan, seruan harapan mereka berubah menjadi seruan "Salibkan Dia, salibkan Dia." Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita juga berlaku demikian. Saat tekanan dan persoalan dalam hidup tidak kunjung selesai, ketika goncangan menerpa kenyamanan hidup, ketika masalah yang ingin diselesaikan, malah masalah itu makin bertambah. Ketika sakit penyakit pada pribadi kita tidak kunjung menjadi sembuh, tetapi kita menjadi lebih lemah. Dengan mudah kita mendustai Tuhan dan kita berkata, "Kok kotong berdoa ju sama sa, kotong pergi gereja ju sama sa, kotong mengandalkan Tuhan ju percuma, kok kotong sakit-sakit terus, kotong ku masalah dan kotong ku persoalan soal pernah selesai." Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi, seringkali kita terjebak dengan masalah-masalah yang menimpa pribadi kita. Kita lebih fokus kepada masalah dan tidak fokus kepada Sang Tuhan, Sang Pengendali masalah itu. Ada seorang penulis, dia mengatakan bahwa selama kita hidup, kita akan terus menghadapi banyak masalah. Tetapi ingatlah bahwa kita melayani Tuhan yang dapat menyelesaikan setiap kita punya masalah. Ada amin ke Bapak, Mama? Amin. Kalau kita mengamini kalimat ini,
maka kita jangan pulang dengan ragu-ragu saat kita menghadapi sebuah persoalan, sebuah tantangan, sebuah pertanyaan besar yang tidak dapat kita jelaskan. Pertanyaan ini, kalimat ini dapat menjelaskan bagi kita bahwa selama kotong hidup sang pernah lepas dari yang namanya masalah. Tetapi kalau kotong berpegang kepada Tuhan, percayalah, Tuhan mampu mengendalikan setiap masalah kita. Pesan yang kedua bagi kita di pagi hari ini, kita manusia berharga di mata Tuhan. Saya ulangi, kita manusia berharga di mata Tuhan. Itu artinya apa, Bapak Mama? Berarti di luar Tuhan, kotong sonde berharga. Di luar Tuhan, kotong sonde ada nilai. Di luar Tuhan, kotong bukan siapa-siapa. Kalau kotong melihat konteks dari bacaan ini, kota Yerusalem itu adalah kota yang kudus. Tidak sembarang binatang dapat masuk dalam kota itu. Kalau binatang sampai masuk, berarti itu binatang pasti mati, karena dia akan menjadi korban bakaran untuk Tuhan. Tetapi binatang yang masuk dan bisa selamat jika binatang itu ditumpangi oleh sang raja. Kalau raja pun binatang, soalnya ada orang yang berani sentuh itu binatang. Tetapi kalau itu binatang tersesat masuk ke dalam kota yang kudus, kota Yerusalem, maka itu binatang akan dibinasakan dan dimusnahkan. Bapak Mama, pagi ini kita belajar dari kisah keledai. Keledai adalah binatang yang dianggap bodoh. Keledai adalah binatang yang dianggap rendah. Keledai adalah binatang yang tidak bertenaga, selalu diremehkan dan tidak dianggap oleh orang-orang pada waktu itu. Ada pepatah Belanda bilang begini, "Dom els en els," yang artinya bodoh seperti keledai. Keledai lambang kebodohan. Betapa rendahnya keledai di mata orang-orang pada saat itu. Tetapi Yesus tidak melihat bagaimana cara orang memandang keledai itu. Keledai dipakai Yesus dan dilayakkan Yesus untuk masuk ke dalam kota suci itu. Soalnya sembarang binatang bisa masuk. Tetapi Yesus memakai keledai yang dipandang orang sebagai lambang kebodohan. Dan Yesus memakainya untuk masuk ke dalam kota suci itu. Saat Yesus menumpangi keledai itu memasuki kota suci di Yerusalem, keledai itu tidak diganggu oleh siapapun. Karena keledai itu ditunggangi oleh sang Raja Damai. Itu keledai selamat masuk sampai ke dalam Yerusalem karena dia ditunggangi oleh orang yang tepat. Kalau orang biasa-biasa yang bawa itu keledai masuk, pasti dia mati binasa. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umpamakan saja keledai itu adalah kita manusia. Kejatuhan kita dalam dosa membuat dunia memandang kita bodoh. Kejatuhan kita di dalam dosa membuat kita rendah di hadapan Allah. Kejatuhan kita di dalam dosa membuat kita selalu diremehkan oleh orang lain, tidak dihiraukan di mana-mana tempat. Tetapi ada satu orang yang terus memandang kita dengan berharga. Siapa Bapak Mama? Yesus. Yesus selalu memandang kita dengan berharga. Dia terus menjumpai kita walaupun kita dalam keadaan berdosa. Dia selalu membuat kita layak di hadapan Allah dan membuat kita berharga di mata semua orang. Dunia mau pandang kotong rendah seperti apapun, Tuhan tetap memandang kita berharga. Ada amin ke Bapak Mama? Itulah yang menjadi alasan kenapa setiap hari Minggu kotong terus membawa diri datang di rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan sudah ada perbedaan. Di dalam rumah Tuhan sudah ada yang kaya, sudah ada orang miskin, semua jemaat Tuhan, semua umatnya Tuhan. Karena itu Bapak Mama, sebenarnya tanpa Yesus, saya
Bapak, Mama, saudara-saudari, kita tidak ada nilainya. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Lantas, bagaimana dengan kita yang sudah didatangi Yesus, tetapi menolak untuk bersama-sama dengan Yesus? Bagaimana dengan potong yang Tuhan sudah merendahkan diri, datang menghargai potong punya hidup yang berdosa ini, tetapi potong masih menolak untuk bersama-sama dengan Yesus dengan alasan potong masih sibuk kerja, jadi potong belum bisa pergi gereja. Potong masih muda, potong masih kuat, jadi tunggu potong tua dulu baru potong pergi gereja. Tunggu potong tua dulu baru potong perbaiki potong punya hidup. Beta sudah bisa menyanyi, jadi beta belum bisa kasih beta punya diri untuk layani Tuhan. Lantas, bagaimana respon kita menghargai penghargaan Tuhan yang memandang kita berharga? Bapak, Mama, sejahat apapun dunia memandang kita, Tuhan tetap memandang kita paling berharga di mata dunia ini. Pesan yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan cinta kepada manusia membuat dia taat kepada kehendak Allah. Karena Tuhan mencintai kita umat manusia, maka apa yang disampaikan dan dinubuatkan dan diinginkan oleh Allah kepada kita manusia ditaati oleh Yesus Kristus. Coba kita bayangkan, saat kita berhadapan dengan orang-orang yang mengkhianati kita, saat kita berhadapan dengan orang-orang yang suka mengejek kita, merendahkan kita, bagaimana kita punya respon? Pasti kau bilang, farek dulu, udah beta sampai dulu kok, terlalu apa itu? Pasti kita berkata demikian. Tetapi tidak dengan Yesus. Saat orang-orang di Yerusalem berubah dan mengkhianati Yesus, tidak ada rasa kecewa, tetapi rasa taat dan tunduk kepada Allah untuk menebus dosa setiap orang yang mengkhianatinya. Yesus tunduk kepada misi Allah karena cinta Yesus kepada manusia yang membuat dia patuh dan taat kepada kehendak Allah. Kalau Tuhan sudah mencintai potong, itu saat dia bilang, Bapak, dong sudah mengkhianati beta, jadi biar beta kasih tinggal. Tuhan, Bapa punya kehendak, Bapa punya keinginan untuk tebus mereka punya dosa. Tetapi walaupun dikecewakan, cinta Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sebagai tanda bahwa Yesus patuh dan taat kepada kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ada sebuah cerita tentang kepatuhan. Ada seorang raja, dia pulang dari acara yang penting. Saat dia melewati pintu gerbang kota, ada seorang penjaga tutup dia punya muka dan dia tertidur. Karena itu kondisi saat itu sedang dingin, jadi ini penjaga tutup dia punya muka dan dia tertidur. Ketika raja lewat, ini penjaga sudah bangun dan memberi salam. Dan dalam kebiasaan mereka, setiap raja yang masuk dalam pintu gerbang harus diberi salam oleh setiap penjaga gerbang. Tetapi penjaga itu tidak memberi salam. Raja itu menjadi marah. Dia memerintahkan panglima untuk pergi menghukum mati prajurit yang tertidur itu. Saat panglima pergi membuka topi prajurit itu, ternyata prajurit itu sudah mati. Dalam keadaan sakit, dalam kondisi udara yang sangat dingin, dia terus menjalankan tugasnya hingga akhir hayatnya, dan dia menyelesaikan tugasnya sampai dia menutup usia. Raja pun menjadi sedih. Akhirnya raja mengangkat topi yang dipakai untuk menutup prajurit itu, dan raja memakaikan mahkota raja di atas kepala prajurit itu. Prajurit itu mendapatkan kehormatan karena patuh sampai akhir hidupnya. Yesus juga menunjukkan keteladanan bagi kita untuk tidak gentar menghadapi penolakan dan tidak gentar menghadapi tekanan dunia.
Karena itu Bapak Mama, saat kau menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup, seberat apapun itu, jangan pernah lari dan meninggalkan Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita. Karena jika kita meninggalkan Tuhan, itu artinya bahwa kita mengkhianati panggilan dan tugas yang kita terima. Dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan penghormatan apa-apa. Seperti prajurit tadi, walaupun dalam keadaan kondisi masalah sakit, tetapi dia terus memberi diri untuk menyelesaikan tugasnya. Sampai ia mati. Ia mati pun terus memuliakan tugas dan pelayanannya. Kematiannya dipandang berharga oleh Sang Raja. Bagaimana dengan kita? Saat kita berhadapan dengan masalah, keputusan ada pada setiap pribadi kita masing-masing. Keputusan ada pada pribadi kita, saya, Bapak Mama, dan saudara-saudara. Dengan terus percaya bahwa Allah menyertai dan memelihara, janganlah kita menjadi ragu. Karena setelah kita menyelesaikan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keberanian tanpa ragu-ragu, maka pada akhirnya kita akan menerima mahkota kehidupan dari Allah yang terus memantau kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.